Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipatriana Lasari. Saya dari kelas 10 DP5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan itu merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Lalu, peralatan kasus sifat ini memiliki jenis, yaitu yang pertama adalah fungsi peralatan kearsipan. Fungsi dari peralatan kearsipan yaitu sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempermudah atau meringankan, dan sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip menjadi tahan lama. Dan yang kedua, ada macam-macam peralatan kearsipan. Macam-macam peralatan dari kearsipan ini berupa yang pertama filing cabinet. Filing cabinet ini lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci. Akan tetapi yang paling banyak digunakan yaitu 4 sampai 6 laci, dan setiap lacinya itu bisa menampung sampai 5.000 lembar arsip. Dan yang selanjutnya ada rotary atau alat penyimpanan berputar foto sejenis dengan filing kabinet. Akan tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Berikut adalah lemari arsip, yaitu lemari yang tempatnya menyimpan arsip dalam berbagai bentuk dan ada rak arsip. Rak arsip ini berupa lemari tanpa pintu yang tempatnya menyimpan arsip dan disusun secara lateral menyamping. Lalu ada map arsip, yaitu lipatan yang terbuat dari karton atau karton tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Apa arsip ini ada beberapa macam lain. Yang pertama stop folio, yang kedua snail hector, yang ketiga folder, yang terakhir ada hanging folder. Dan selanjutnya ada guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan secara petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip guide. Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tab guide, yang kedua badan guide. Dan yang selanjutnya ada order, yaitu map besar dengan ukurannya sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Dan selanjutnya ada stapler, itu alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Dan selanjutnya ada perforator, yaitu alat untuk melubangi kertas atau kartu. Lalu berikutnya ada numerator, yaitu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Numerator ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada nomor kecil yang angkanya kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. Dan yang kedua ada numerator besar, yaitu ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari 6 digit. Lalu ada kotak atau box itu. Kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Yang selanjutnya ada alat sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima diproses, dikirimkan dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Dan selanjutnya ada label, yaitu alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder selanjutnya. Ada tiller file, yaitu alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip yang berbentuk kartu atau lembaran berukuran kecil. Selanjutnya ada kabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci. Selanjutnya ada rak atau laci kartu, yaitu laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak dengan menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Dan yang terakhir adalah penyimpan khusus, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk dan kaset. Lalu yang berikutnya ada 3 istilah yang penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Adapun yang pertama, pengarsipan horizontal. Itu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dilakukan secara mendatar, horizontal, dan dokumen saling bertumpu pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Dan yang kedua ada pengarsipan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map yang dilakukan secara tegak lurus vertikal, di mana arsip disusun menderit ke belakang. Dan yang terakhir pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dilakukan secara berdiri lateral, di mana arsip disusun menderit menyamping. Penyimpanan arsip ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada jenis dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaannya. Arsip dinamis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada arsip aktif, yaitu arsip yang digunakan secara terus-menerus. Dan yang kedua ada arsip semi-aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Dan yang ketiga ada arsip inaktif,
itu arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Lalu berikutnya kedua ada arsip statis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung untuk perencanaannya. Penyimpanan arsip ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem abjad atau filing system, yaitu merupakan sistem penataan berkasnya yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan Z. Maka dari itu adapun langkah-langkah dalam melakukan penyimpanan sistem abjad adalah sebagai berikut. Yang pertama penampungan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengindaian, yang keempat pengkodean, yang kelima penortiran, dan yang keenam penyimpanan. Lalu yang kedua ada sistem nomor atau numerical filing system. Sistem ini merupakan sistem yang penyimpanan marketnya berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama, orang, atau badan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.